Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dede Fitriansyah dengan MPM 21144500005, Pus Yarandono dengan MPM 211445006, dan Ratih Nurmasita dengan MPM 211445029 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang penulisan kalimat efektif dalam karya ilmiah. Baiklah, tanpa berlama-lama, selanjutnya Saudara Dede akan menjelaskan tentang apa itu kalimat efektif. Baiklah, Saudara Dede, silahkan. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif berasal dari dua kata, yaitu kalimat dan efektif. Kalimat adalah unsur yang terkecil yang kita gunakan kalau kita berbicara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan. Perkataan, suatu bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Sedangkan pengertian efektif adalah efektif mengandung pengertian yang tepat guna. Artinya, sesuatu akan berguna jika dipakai pada sasaran yang tepat. Pengertian efektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ada efeknya, akibatnya, pengaruhnya, kesannya. Manjur atau mujarab tentang obat dapat membawa hasil berhasil guna tentang usaha tindakan. Jadi, pengertian kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pembicara dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah dan lengkap sebagaimana yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Kalimat efektif menurut para ahli. Menurut Abdul Razak, kalimat efektif adalah kalimat yang mampu membuat isi atau maksud yang disampaikan dengan lengkap dalam pikiran pembaca persis seperti apa yang disampaikan. Sedangkan menurut Al-Hadir, Al-Sajid, dan Ridwan, kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas sehingga dengan mudah dipahami orang lain secara tepat. Ciri-ciri kalimat efektif. Dikatakan efektif apabila memiliki kesatuan gagasan, kepaduan susunan, kepararelan bentuk kehematan, kecermatan diksi, dan kelogisan. Untuk memahami syarat atau ciri tersebut, kita perlu memperhatikan pembahasan di bawah ini, yaitu sebagai berikut. A. Kohesi. Kesatuan gagasan. Sebuah kalimat dikatakan memiliki kesatuan gagasan apabila di dalamnya hanya mengandung satu gagasan. B. Koherensi atau kepaduan. Kepaduan kalimat akan terbangun apabila terjalin hubungan yang padu di antara unsur-unsur bahasa Indonesia. Unsur-unsur yang membangun kalimat adalah kata, frasa, klausa, tanda baca, dan fungsi-fungsi sintaksis kalimat atau SPO, pelengkap, dan keterangan. C. Paralel atau kesejajaran. Sebuah kalimat dikatakan paralel apabila terdapat unsur-unsur yang sama, bentuk, dan jenisnya di dalam kalimat. Keparalelan sebuah kalimat juga bergantung kepada konsistensi imbuhan yang digunakan. Artinya, jika suatu fungsi kalimat menggunakan suprafiks me kan fungsi yang sama pada unsur berikutnya juga harus menggunakan suprafiks me kan. Kemudian jika suatu fungsi kalimat menggunakan prefiks di, fungsi yang sama pada unsur berikutnya juga harus menggunakan prefiks di. D. Hemat. Hemat maksudnya tidak boros dalam pemakaian kata. Artinya, penulis tidak perlu lagi menggunakan kata-kata yang maknanya sudah diwakili oleh kata-kata yang sudah dikemukakan sebelumnya atau sesudahnya. E. Cermat. Dalam diksi, kalimat efektif ditulis secara cermat dengan memilih kata yang cocok dan tepat atau sesuai dengan konteks dan konteks kalimatnya. F. Logis. Maksud dari logis adalah bila makna yang terdapat dalam sebuah kalimat dapat diterima oleh akal sehat, kalimat tersebut berarti sudah logis. Akan tetapi, sering kita mendengar atau membaca kalimat-kalimat yang kurang masuk akal dan kadang sulit untuk dipahami. Maka sebuah kalimat hendaknya ditulis dengan logis, sehingga mudah dipahami oleh pembaca.
Oke, kembali kita menjelaskan tentang cara penyusunan kalimat efektif. Pertama, kohesi atau kesatuan gagasan. Contohnya, berdasarkan agenda sekretaris personalia akan memberi pengarahan kepada pegawai baru. Ini tidak memiliki kesatuan gagasan atau bersifat ambigu. Maka contoh yang benar adalah berdasarkan agenda sekretaris, manajer personalia akan memberi pengarahan kepada pegawai baru. Nah, di sini ada penggunaan tanda baca, itu menjadi berpengaruh kepada kesatuan gagasannya. Maka perlu diperhatikan juga tanda baca tersebut. Kemudian yang kedua itu koherensi atau kepaduan. Kepaduan menyangkut dengan subjek, predikat, dan sebagainya. Nah, contoh yang salah adalah Toyota Avanza banyak orang menyebutnya mobil sejuta umat karena banyak menjadi pilihan masyarakat. Ini tidak padu sehingga tidak jelas subjeknya di mana. Maka pembetulannya adalah banyak orang menyebut Toyota Avanza mobil sejuta umat karena banyak menjadi pilihan masyarakat. Nah, itu pembaikannya. Maka semoga kita semakin mampu melihat kepaduan sebuah kalimat. Lalu yang ketiga adalah keparalelan. Keparalelan ini lebih pada konsistensi penggunaan imbuhan. Maka contoh yang sering kita temui juga, harga BBM minggu ini segera dibakukan dan kenaikan secara luas. Nah, ini contoh yang salah. Maka pembetulannya adalah harga BBM minggu ini segera dibakukan dan dinaikkan secara luas. Ini penggunaan imbuhannya secara konsistensi yang kalimat kedua ini. Maka penting memperhatikan kecocokan imbuhan yang digunakan, konsistensinya. Lalu berikutnya, kalimat yang efektif itu adalah kalimat yang hemat, tidak terjadi pengulangan-pengulangan kata. Nah, kita lihat contoh ini. Saudara tidak boleh mengikuti semua aktivitas kampus karena saudara belum memenuhi persyaratan administrasi. Kata saudara terulang jadi 2 kali. Maka pembetulannya adalah saudara tidak boleh mengikuti semua aktivitas kampus karena belum memenuhi persyaratan administrasi. Ini saja sudah cukup dan sudah menjelaskan kata saudara itu. Maka semoga tidak ada pengulangan-pengulangan kata sehingga kalimat yang kita buat itu tidak hemat. Selanjutnya, cermat dalam pembuatan sebuah kalimat dikatakan efektif bila kita cermat. Salah satunya cermat menggunakan subjek, predikat, objeknya. Nah, pada contoh ini adalah pada predikat. Anak yang berumur 2 tahun itu mengamati ibunya yang sedang memasak di dapur. Nah, dibetulkan jadi anak yang berumur 2 tahun itu melihat ibunya yang sedang memasak di dapur. Nah, cermat ini juga dimaksudkan bahwa pemilihan predikat itu harus sesuai dengan konteksnya. Maka pada kalimat yang kedua ini cukup jelas dan konteksnya sangat sesuai. Yang terakhir, sebuah kalimat dikatakan efektif apabila logis. Kalimat yang logis berarti kalimat yang kita buat itu bisa dipahami secara akal sehat manusia, sehingga pembaca itu mudah memahami apa yang kita sampaikan. Coba kita lihat contoh 2 kalimat ini. Mari bersyukur kepada Allah karena kita semua bisa hadir di ruangan yang berbahagia ini. Ini cukup ambigu dan memiliki penafsiran ganda. Coba kalimat yang kedua, mari bersyukur kepada Allah karena kita semua bisa hadir di ruangan yang membahagiakan ini. Maka suasana orang-orang yang di ruang itulah yang membuat
suasana yang membahagiakan, bukan ruangannya yang berbahagia.